Hai teman-teman, selamat datang di video kita tentang 5 fakta seru tentang planet dan tata surya kita. Ruang angkasa itu luas dan penuh keajaiban. Setiap kita mengirim misi ke planetlah hal baru dan makin penasaran. Siap-siap kagum ya, karena alam semesta kita ini keren banget. Pertama, kita ke planet merah, Mars. Planet ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Mars, dengan permukaan berdebu dan atmosfer tipisnya, telah lama menjadi subjek penelitian dan eksplorasi. Para ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia terus berusaha mengungkap rahasia yang tersembunyi di planet ini. Di sana ada gunung api raksasa namanya Olympus Mons. Gunung ini adalah gunung berapi terbesar di tata surya kita. Olympus Mons memiliki diameter sekitar 600 km dan tingginya mencapai 22 km. Gunung ini begitu besar sehingga dasarnya bisa menutupi seluruh negara bagian Arizona di Amerika Serikat. Tingginya 3 kali lipat Gunung Everest loh. Bayangkan betapa megahnya pemandangan dari puncaknya. Dari ketinggian ini kita bisa melihat pemandangan Mars yang luas dan menakjubkan. Puncak Olympus Mons begitu tinggi sehingga hampir mencapai batas atmosfer Mars yang tipis. Bayangin deh, tingginya sampai menembus atmosfer. Puncaknya bahkan bisa terlihat dari luar angkasa. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di tata surya kita. Keberadaan Olympus Mons menunjukkan betapa dinamisnya sejarah geologi Mars. Walaupun permukaan Mars dingin dan kering, ternyata ada tanda-tanda air beku di bawahnya. Ini bisa menjadi petunjuk penting bagi para ilmuwan. Air beku ini mungkin tersembunyi di bawah permukaan Mars, terlindungi dari radiasi matahari yang kuat. Penemuan ini memberikan harapan baru bagi kemungkinan adanya kehidupan di Mars. Mungkin dulu ada kehidupan di Mars ya. Penemuan air beku ini membuka kemungkinan baru. Jika air pernah ada dalam bentuk cair di Mars, maka ada kemungkinan bahwa kehidupan mikroba pernah berkembang di sana. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sejarah air di Mars dan implikasinya bagi kehidupan. Atau mungkin masih ada, tersembunyi di bawah permukaan? Misteri ini terus memicu rasa ingin tahu kita. Dengan teknologi yang semakin canggih, kita mungkin suatu hari nanti bisa menjelajahi lebih dalam ke dalam permukaan Mars dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Mars tetap menjadi salah satu tujuan utama dalam eksplorasi luar angkasa. Sekarang kita pergi jauh melewati sabuk asteroid ke Eropa, bulan Jupiter yang tertutup es. Di bawah esnya yang tebal dan retak-retak ada lautan air. Dan luasnya lebih besar dari semua lautan di bumi digabungin. Di laut Eropa yang gelap dan misterius itu mungkin ada kehidupan. Bab 3, Kembaran Bumi yang Beracun. Misteri atmosfer Venus. Venus, planet yang namanya sama kayak Dewi Kecantikan, sekilas mirip bumi. Tapi atmosfer Venus penuh karbon dioksida dan awan asam sulfat yang berbahaya. Akibatnya Venus jadi planet yang super panas. Ini jadi peringatan buat kita untuk jaga bumi kita ya. Bab 4, Keajaiban Cincin Saturnus, misteri yang belum terpecahkan. Saturnus dan cincinnya itu indah banget. Cincinnya terbuat dari dan debu berkilauan seperti permata di angkasa. Tapi bagaimana cincin itu bisa terbentuk ya? Ini masih jadi misteri. Bab 5, Pluto, dari planet ke planet kerdil, kisah degradasi yang kontroversial. Perjalanan kita berakhir di ujung tata surya, di mana kita menemukan Pluto, sebuah objek yang pernah dianggap sebagai planet ke-9. Pluto ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh, seorang astronom Amerika. Penemuan ini menambah jumlah planet dalam tata surya kita menjadi 9, dan Pluto pun menjadi bagian dari buku-buku pelajaran di seluruh dunia. Pluto mengelilingi matahari dalam orbit yang unik dan eksentrik, jauh di luar orbit Neptunus. Orbitnya yang elips dan kemiringannya yang besar membuat Pluto berbeda dari planet-planet lainnya. Selain itu, Pluto juga memiliki 5 bulan yang mengelilinginya, dengan Charon sebagai yang terbesar, hampir setengah ukuran Pluto sendiri. Pada tahun 2006, Pluto direklasifikasi menjadi planet kerdil oleh International Astronomical Union, sebuah keputusan yang memicu kontroversi dan perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan masyarakat umum. Keputusan ini diambil karena Pluto tidak memenuhi kriteria baru yang ditetapkan untuk sebuah planet, yaitu harus membersihkan lingkungan orbitnya dari objek-objek lain.
Banyak yang merasa bahwa Pluto seharusnya tetap dianggap sebagai planet, mengingat sejarah dan signifikansinya dalam astronomi. Meskipun statusnya berubah, Pluto tetap menjadi objek yang menarik bagi para astronom. Permukaannya yang misterius dan komposisinya yang unik, mungkin menyimpan petunjuk penting tentang asal-usul dan evolusi tata surya kita. Permukaan Pluto terdiri dari es nitrogen, metana, dan karbon monoksida, dengan pegunungan es yang menjulang tinggi dan dataran yang luas. Suhu di permukaan Pluto sangat dingin, mencapai sekitar minus 375 derajat Fahrenheit. Misi New Horizons yang diluncurkan pada tahun 2006 memberikan kita pandangan yang lebih dekat dan detail tentang Pluto, mengungkapkan fitur-fitur yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pesawat ruang angkasa ini melakukan flyby Pluto pada tahun 2015, mengirimkan gambar-gambar dan data yang menakjubkan kembali ke bumi. Dari misi ini, kita belajar lebih banyak tentang geologi, atmosfer, dan bulan-bulan Pluto, serta mendapatkan wawasan baru tentang objek-objek di Kuiper Belt, wilayah yang penuh dengan benda-benda es di luar orbit Neptunus. Pluto mungkin telah kehilangan statusnya sebagai planet, tetapi penemuan dan eksplorasi yang terus berlanjut menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian penting dari tata surya kita. Dengan setiap misi dan penelitian baru, kita semakin memahami kompleksitas dan keindahan alam semesta yang kita huni. Pluto, dengan segala keunikannya, mengingat kisah simbek tebayid displotrid bun bekais klapjane. Terima kasih sudah nonton. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Dukungan kalian adalah bahan bakar yang membuat kami terus maju. Setiap komentar, like, dan share memberikan semangat baru bagi kami untuk terus berkarya. Kami ingin terus berbagi pengetahuan dan keajaiban alam semesta dengan kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video seru lainnya tentang luar angkasa. Setiap like dan share membantu kami untuk terus membuat konten yang lebih menarik dan informatif. Dengan dukungan kalian, kami bisa menjelajahi lebih banyak misteri alam semesta dan membagikannya dengan kalian. Bayangkan, setiap klik yang kalian lakukan membantu kita semua untuk lebih memahami tempat kita di alam semesta ini. Dari gunung api raksasa di Mars, lautan di Eropa, atmosfer Venus yang beracun, cincin Saturnus yang indah, sampai Pluto yang misterius, ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dan jelajahi. Setiap planet dan bulan memiliki cerita uniknya sendiri. Misalnya, Olympus Mons di Mars adalah gunung berapi terbesar di tata surya kita, dan lautan di Eropa mungkin menyimpan kehidupan yang belum kita ketahui. Atmosfer Venus yang tebal dan beracun memberikan kita gambaran tentang bagaimana planet bisa berubah drastis. Cincin Saturnus yang mempesona selalu menjadi daya tarik utama, dan Pluto, meskipun kecil, tetap menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Alam semesta kita memang menakjubkan. Setiap sudutnya menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dari galaksi Bima Sakti yang luas hingga aurora borealis yang menari di langit malam, keindahan alam semesta tidak ada habisnya. Setiap bintang, setiap planet, dan setiap fenomena alam memiliki cerita yang menunggu untuk diceritakan. Kita hanya perlu membuka mata dan hati kita untuk melihat dan memahami keajaiban ini. Ayo, kita terus belajar dan jelajahi keajaiban kosmos. Bersama-sama, kita bisa menemukan lebih banyak lagi tentang alam semesta yang luas ini. Mari kita terus bertanya, mencari jawaban, dan berbagi pengetahuan. Dengan semangat penjelajahan dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam, kita bisa mencapai bintang-bintang. Setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih besar tentang tempat kita di alam semesta. Jadi, mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama, karena penjelajahan kita baru saja dimulai. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini kita akan membahas bab 6, keajaiban sabuk Kuiper. Keren kan? Sabuk Kuiper itu kayak wilayah di luar planet Neptunus. Bayangin aja, di sana itu isinya penuh dengan es dan planet-planet kecil yang kita sebut planet kerdil. Nah, di sabuk Kuiper ini ada banyak objek menarik loh. Ada Eris, Haumea, dan Makemake. Mereka ini seperti sisa-sisa dari pembentukan tata surya kita. Jadi mereka menyimpan banyak rahasia tentang masa lalu kita. Menjelajahi sabuk Kuiper itu seperti kita membuka kapsul waktu dari zaman dulu banget, waktu tata surya kita baru terbentuk. Objek-objek di sana nggak cuma kasih kita petunjuk tentang bagaimana tata surya kita terbentuk, tapi juga tentang perubahan yang terjadi selama miliaran tahun.
Lama banget ya. Sekarang kita bahas Eris. Eris itu salah satu planet kerdil terbesar di sabuk Kuiper. Saking besarnya, kita jadi mikir lagi, nih, apa sih sebenarnya definisi planet itu? Ukurannya hampir sama kayak Pluto loh. Permukaannya juga mengkilap banget dan punya atmosfer tipis. Para ilmuwan jadi penasaran banget deh, pengen tahu lebih banyak tentang Eris. Selanjutnya, ada Haumea. Bentuknya unik banget dan putarannya cepet banget. Haumea juga punya 2 bulan loh. Keren ya. Terus, ada juga Makemake. Makemake ini juga planet kerdil. Permukaannya dingin dan beku banget. Jadi kita bisa bayangin betapa ekstremnya kondisi di sabuk Kuiper. Tapi sabuk Kuiper nggak cuma berisi planet kerdil ya. Di sana juga banyak komet yang datang dari jauh banget, dari pinggiran tata surya ke bagian dalam. Komet-komet ini bawa informasi penting tentang bahan awal pembentuk tata surya kita. Setiap objek di sabuk Kuiper itu kayak potongan puzzle. Kalau kita kumpulin semua potongannya, kita bisa ngerti sejarah dan perkembangan tata surya kita. Dengan teknologi yang makin canggih, kita jadi makin dekat untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di sabuk Kuiper. Ayo, kita terus jelajahi. Di luar Neptunus masih banyak keajaiban dan misteri yang belum kita ketahui. Sabuk Kuiper itu bukti kalau alam semesta kita masih menyimpan banyak rahasia. Jadi ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Bareng-bareng. Hai semuanya. Selamat datang di bab 7 tentang eksoplanet, yaitu dunia-dunia di luar tata surya kita. Eksoplanet itu planet yang muterin bintang lain, bukan matahari kita. Keren kan? Kita udah nemuin ribuan eksoplanet loh. Ada yang gede, ada yang kecil, macam-macam deh. Bayangin, banyak banget dunia baru yang belum kita jelajahi. Masing-masing pasti punya keunikannya sendiri. Beberapa eksoplanet mungkin punya air dan udara kayak di bumi. Siapa tahu, mungkin ada kehidupan di sana. 2. Dan eksoplanet bikin kita makin semangat nyari kehidupan lain di alam semesta. Setiap eksoplanet yang kita temukan itu kayak jendela yang nunjukin betapa luasnya alam semesta dan segala kemungkinannya. Apakah kita sendirian atau ada teman di luar sana ya? Nah, ada satu eksoplanet yang menarik banget, namanya Proxima Centauri b. Dia muterin bintang yang paling dekat sama matahari kita. Uniknya, planet ini ada di zona layak huni. Artinya, mungkin ada air di permukaannya. Coba bayangin, suatu hari nanti kita bisa ke sana. Proxima Centauri b itu cuma satu contoh dari sekian banyak planet yang mungkin nyimpen rahasia tentang asal-usul kehidupan. Untungnya sekarang ada teleskop canggih kayak Kepler dan TESS. Kita jadi bisa lihat lebih jauh ke angkasa. Berkat teleskop-teleskop ini, kita udah nemuin ribuan eksoplanet. Dan ini baru permulaan loh. Setiap penemuan baru bikin kita makin ngerti tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Eksoplanet nunjukin kalau alam semesta kita itu luas banget dan penuh kejutan. Ayo kita terus jelajahi dan cari tahu apa yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa nemuin jawaban dari pertanyaan terbesar kita. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Penasaran? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan membahas bab 8 lubang hitam, misteri alam semesta. Seru kan? Lubang hitam itu kayak benda yang super padat dan berat. Gravitasinya kuat banget, sampai-sampai cahaya pun nggak bisa keluar. Bayangin, lubang hitam ini terbentuk dari bintang raksasa yang runtuh. Dan mereka punya peran penting loh dalam perkembangan galaksi. Dengan mempelajari lubang hitam, kita bisa lebih paham tentang hukum fisika dan susunan alam semesta kita. Coba bayangkan tempat di mana waktu dan ruang berubah bentuk, sampai hukum fisika yang kita tahu nggak berlaku lagi. Nah, itu dia lubang hitam. Di tengah galaksi kita, Bima Sakti, ada lubang hitam super besar yang namanya Sagittarius Asna. Lubang hitam ini masanya jutaan kali lebih berat dari matahari kita. Lubang hitam itu nggak cuma misterius, tapi juga penting banget untuk memahami alam semesta. Mereka bisa jadi kunci untuk memecahkan banyak teka-teki di luar angkasa.
Misalnya, lubang hitam bisa bantu kita mengerti gimana galaksi terbentuk dan berkembang. Gak cuma itu, penelitian tentang lubang hitam juga bisa memperdalam pemahaman kita tentang teori relativitas umum dari Einstein. Keren ya? Meskipun kita sudah tahu banyak tentang lubang hitam, masih banyak juga yang belum kita pahami. Gimana sih proses terbentuknya lubang hitam secara detail? Apa yang terjadi di dalam lubang hitam? Dan yang paling penting, bisa nggak sih keluar dari lubang hitam? Untungnya sekarang ada teleskop canggih, namanya Event Horizon Telescope. Dengan teleskop ini kita bisa dapat gambar langsung dari tepi lubang hitam, yang disebut horizon peristiwa. Ini kemajuan besar banget untuk memahami salah satu fenomena paling misterius di alam semesta. Gambar pertama, horizon peristiwa lubang hitam yang dirilis tahun 2019 pencapaian luar biasa dalam dunia astronomi modern. Lubang hitam itu bukti nyata kalau kita tahu sedikit banget tentang alam semesta. Mereka mengingatkan kita kalau alam semesta ini penuh misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Jadi, tetap ikuti terus penjelasan materi ini ya. Siapa tahu Vaisrimti itu menemukan jawaban dari misteri terbesar alam semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai teman-teman, balik lagi nih di channel kita. Kali ini kita bakal ngomongin bab 9 tentang galaksi Bima Sakti, rumah kita di alam semesta. Keren kan? Bima Sakti itu kayak pusaran raksasa. Isinya miliaran bintang dan planet-planet termasuk tata surya kita. Dan Bima Sakti ini cuma satu dari banyak galaksi di alam semesta yang luas banget. Dengan mempelajari Bima Sakti, kita bisa lebih ngerti gimana bintang dan planet terbentuk dan berubah dari waktu ke waktu. Nah, Bima Sakti ini bentuknya unik banget loh. Diameternya kira-kira 100 tahun cahaya. Bayangin, gede banget. Bima Sakti punya beberapa bagian penting. Ada piringan galaksi, terus ada tonjolan di tengahnya, dan ada halo yang melingkupi semuanya. Sebagian besar bintang termasuk matahari kita ada di piringan galaksi. Tonjolan di tengah itu isinya bintang-bintang tua, sementara halo yang melingkar isinya juga bintang tua dan kumpulan bintang yang disebut gugus bola. Yang bikin Bima Sakti makin keren itu lengan spiralnya. Jadi bintang-bintang itu ngebentuk pola spiral yang cantik banget. Di lengan spiral inilah bintang-bintang baru lahir. Gas dan debu berkumpul, lalu jadi bintang-bintang muda yang bersinar terang. Tapi Bima Sakti bukan cuma bintang dan planet aja loh. Di tengah-tengahnya ada lubang hitam supermasif yang namanya Sagittarius A. Lubang hitam ini beratnya jutaan kali matahari kita. Dan dia punya peran penting banget buat pergerakan di galaksi kita. Selain itu, di Bima Sakti juga banyak hal menarik lainnya, kayak nebula, gugus bintang, dan sisa-sisa supernova. Nebula itu awan gas dan debu yang cantik tempat bintang-bintang baru lahir. Gugus bintang itu kumpulan bintang yang lahir barengan dan tetap dekat karena gravitasi. Kalau sisa-sisa supernova itu bekas ledakan bintang raksasa yang ninggalin jejak yang keren banget. Dengan mempelajari Bima Sakti, kita nggak cuma belajar tentang galaksi kita sendiri, tapi juga tentang alam semesta secara keseluruhan. Bima Sakti itu kayak contoh dari banyak galaksi lain di alam semesta. Jadi, dengan mempelajarinya, kita bisa ngungkap rahasia gimana galaksi terbentuk dan proses apa aja yang membentuk alam semesta. Seru kan? Pantengin terus video kita selanjutnya ya. Siapa tahu kita bisa nemuin jawaban dari misteri-misteri alam semesta. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman, balik lagi nih di channel kita. Kali ini kita bakal ngobrolin bab 12 tentang masa depan penjelajahan luar angkasa. Penjelajahan luar angkasa terus maju. Ada misi baru ke Mars, ke bulan, bahkan lebih jauh lagi. Teknologi baru, kayak roket yang bisa dipakai berulang-ulang dan teleskop canggih, bikin kita punya kesempatan baru untuk menemukan hal-hal baru. Masa depan penjelajahan luar angkasa itu penuh dengan kemungkinan yang keren banget dan tantangan yang seru. Bayangin, nanti kita mungkin bisa jalan-jalan di Mars atau bahkan tinggal di sana. Misi-misi yang lagi disiapin sama NASA dan perusahaan swasta kayak SpaceX punya tujuan untuk bikin itu jadi kenyataan. Nggak cuma Mars, bulan juga jadi tujuan penting. Mungkin beberapa puluh tahun lagi kita bisa lihat manusia tinggal di bulan. Roket yang bisa dipakai lagi kayak Falcon 9, punya SpaceX bikin penjelajahan luar angkasa jadi lebih murah dan lebih efektif.
Tapi, bukan cuma Mars dan bulan aja loh. Teleskop canggih kayak James Webb Space Telescope yang bakal diluncurin nanti bisa bikin kita lihat alam semesta lebih jauh lagi. Teleskop ini bisa lihat bintang dan galaksi yang lahir nggak lama setelah Big Bang. Keren kan? Dengan teknologi ini, kita bisa belajar lebih banyak tentang asal-usul alam semesta dan mungkin nemuin planet lain yang bisa ditinggali di luar tata surya kita. Masa depan penjelajahan luar angkasa emang banyak banget kemungkinannya. Tapi tentu aja ada tantangannya juga. Mulai dari masalah teknis sampai masalah kesehatan astronot yang harus tinggal lama di luar angkasa. Tapi kalau kita semangat dan terus menciptakan hal baru, kita pasti bisa atasin semua itu. Jadi teman-teman, tetap semangat ya dan ikutin terus perkembangan penjelajahan luar angkasa. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa ikutan petualangan seru ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.